kali ini kita akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Ibu menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada upaya atau aktivitas penyampaian dan penyebaran pesan, ajaran, atau keyakinan agama kepada orang lain. Setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian dakwah, Ibu akan melanjutkan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW selama periode Mekah merujuk pada inti pesan dan ajaran yang beliau sampaikan kepada masyarakat di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dakwah selama periode Mekah mencakup sejumlah prinsip dan konsep utama yang menjadi dasar agama Islam. Berikut adalah beberapa pokok ajaran dan substansi dakwah Nabi selama periode Mekah. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah menekankan dalam bidang akidah atau tauhid, yakni memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi sikap musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi yang kedua yakni memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral atau kemerosotan moral, seperti kebiasaan suka berperang, berjudi, zina, minum khamar, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Mekah yang jauh dari ajaran Islam. Substansi yang ketiga yakni Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pada masyarakat Arab pra-Islam, wanita dianggap rendah. Bahkan jika mereka memiliki anak perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga mereka. Substansi yang terakhir yakni mengubah kebiasaan bertaklid terhadap nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah merujuk pada cara-cara dan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dakwah selama periode Mekah memerlukan strategi yang bijaksana, mengingat adanya perlawanan dan penindasan terhadap ajaran-ajarannya. Adapun strategi dakwah yang digunakan pada periode Mekah adalah dengan cara sir atau diam-diam dan jahar terbuka atau terang-terangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah turunnya wahyu kedua, yakni surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Setelah turunnya wahyu ini, Rasulullah SAW semakin mantap dan yakin untuk menyampaikan risalahnya. Strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW pada awal dakwahnya yakni menyampaikan pesannya dengan diam-diam. Dakwah diam-diam atau sir ini dilakukan di lingkungan keluarga terdekat beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Su'ara ayat 214 yang artinya, "Dan berilah kepada peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat." Adapun orang-orang yang pertama kali mengimani syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun antara lain yakni Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Arqam bin Abil Arqam, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi pada masa itu sering dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam yang digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pesannya kepada kerabat terdekatnya. Dakwah ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun.
Strategi selanjutnya yakni dakwah secara terang-terangan atau jahar. Permulaan dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan dengan cara pertama, Rasulullah SAW menyeru kepada seluruh anggota keluarga terdekatnya yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah di Bukit Syafa. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyeru kepada mereka semua, salah satu pamannya yakni Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1-5 atas perilaku Abu Lahab tersebut. Yang ketiga, yakni Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk yang berasal dari luar kota Mekah. Kesulitan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yang pertama yakni masyarakat Arab mencemooh dan mencaci Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang kedua, masyarakat Arab melempari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dengan batu dan kotoran. Ketiga, masyarakat Mekah menggunakan pengaruh para pembesar Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi SAW. Keempat, masyarakat Mekah membujuk Nabi Muhammad SAW dengan harta dan kekayaan agar Nabi berhenti melakukan dakwah atau risalah tentang ajaran Islam. Kelima, mendatangkan penyair terkemuka untuk menandingi isi Al-Quran. Selanjutnya, masyarakat Arab melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun isi boikot itu adalah: 1. Tidak diperbolehkan menikah dengan pria ataupun wanita yang berasal dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Kedua, tidak diperbolehkan melaksanakan jual beli dengan keluarga Bani Hashim atau Bani Muthalib. Ketiga, tidak diperbolehkan mengadakan persahabatan dan bergaul dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keempat, tidak diperbolehkan membantu atau menolong orang-orang yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari materi tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, yakni antara lain: 1. Peristiwa tersebut mengajarkan tentang pentingnya sikap inklusif atau terbuka dan toleran dalam berdakwah. Kedua, mengajarkan pentingnya teladan bagi orang lain dan menjaga integritas dalam menyampaikan dakwah. Ketiga, mengajarkan kita untuk tetap sabar, tabah dalam mengemban tugas dan menghadapi rintangan dalam berdakwah. Beberapa hikmah dan pelajaran tersebut kita bisa jadikan pelajaran agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi rintangan, cobaan dalam kehidupan masa kini dan masa mendatang dalam berdakwah di tengah masyarakat. Demikian penjelasan materi sejarah kebudayaan Islam tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.